sudah Malam, menyimak Mbak. informasinya bahwa pemerintah resmi mengganti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Seperti apa mungkin pandangan dari Gapki berkaitan dengan pembentukan BPDP ini yang tidak hanya menaungi untuk komoditas kelapa sawit saja, tapi juga kakao dan kelapa. Seperti apa? Ya, pertama-tama terima kasih setelah diundang dalam acara ini ya. Ya, terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan ini, saya kira ya kan Perpresnya sudah keluar, ya kan. Jadi apa namanya, eh, kalau misalnya ada pendapat berbeda dengan apa yang sudah dikeluarkan dalam Perpres itu, tentunya apa namanya akan sangat sulit untuk merubah lagi Perpres itu kan gitu. Nah, tapi intinya adalah saya kira kita harus melihatnya itu secara matang ya dalam hal memutuskan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan ini. Karena apa? Pertama begini, eh, kebutuhan dana ya untuk melaksanakan berbagai program yang dilakukan ya melalui dana dari BPDPKS ini itu sebenarnya sangat besar ya kan. Karena apa? Terutama ke depan itu karena kita akan bukan akan, saya kira nanti tahun 2025 itu akan meningkatkan bauran kebijakan dari B35 menjadi B40 ya kan. Kemudian yang kedua, kita juga akan meningkatkan dana bantuan untuk petani ya dalam program peremajaan itu dari 30 juta menjadi 60 juta gitu ya kan. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu dipertimbangkan, baru saja pemerintah itu mengeluarkan aturan tentang pungutan levy yang dikenakan kepada kelapa sawit ini secara keseluruhan itu turun ya levelnya itu ya. Nah, jadi atau yang berikutnya yang harus kita lihat itu adalah bahwa ekspor kita itu juga mengalami penurunan gitu ya. Nah, sehingga kemudian dana yang dikumpulkan oleh BPDPKS itu juga akan turun. Nah, sehingga dengan berbagai kebutuhan yang semakin membesar akibat daripada B40 yang akan diterapkan tahun depan, kemudian katanya akan ditingkatkan menjadi B50, kemudian juga ada peningkatan dana PSR ya dari 30 juta 60 juta, sementara dari sisi penerimaan ya kan itu akan saya kira mengalami penurunan akibat daripada ekspor kita turun volumenya sehingga jumlah dana yang diterima pun akan turun. Kemudian yang kedua, level daripada tarif itu sendiri sekarang diturunkan gitu ya. Jadi kami melakukan studi ya yang memperkirakan kalau misalnya itu berjalan terus, maka BPDPKS itu akan mengalami apa namanya nih keuangan ya posisi keuangannya itu sulit itu dalam setahun 2 tahun yang akan datang gitu. Nah, kalau misalnya kemudian sekarang ini ditambahkan komoditas kakao dan kelapa dalam BPDP KS ini dan kemudian namanya menjadi BPDP tanpa adanya tambahan penerimaan ya dari kedua komoditas tersebut, saya kira ini akan menyebabkan apa namanya akan percuma karena dana yang tersedia di BPDPK itu sendiri mungkin akan semakin apa namanya tidak tersedia lagi Baik. dalam Tapi setahun 2 tahun potensi ke akan datang. penerimaan dana dari dua komoditas itu dari kakao dan juga kelapa seperti apa begitu? Nah, oleh karena itu saya kira kecuali kalau misalnya ada share ya dari kedua komoditas tersebut yaitu kakao dan kelapa itu sehingga nantinya itu
eh, mereka akan menambah penerimaan dari BPDP itu. Itu Mhm. baru mungkin dimungkinkan. Nah, sekarang ini kita tahu bahwa sumber daripada dana dari kedua komoditas tersebut, kita sekarang kan untuk komoditas kakao ada yang namanya pajak ekspor. Tetapi selama ini pajak ekspor itu tidak masuk ke dalam pengelolaan BPDPKS, tapi masuk ke dalam penerimaan negara APBN lah Mhm, seperti itu. mhm. Nah, kalau di dalam kopra ya, kelapa ya, kita juga kan mengekspor kelapa, kopra itu ya, merupakan bahan olahan dari kelapa itu. Saya kurang tahu itu, tapi saya kira mungkin ada juga semacam pajak ekspor walaupun mungkin jumlahnya sangat kecil ya. Tapi uh, oleh karena itu harus didesain sedemikian rupa ya sehingga ada tambahan penerimaan dari kedua komunitas tersebut yang Mhm, mhm. kemudian dikelola oleh BPD PKS Oke, atau baik. BPDP Apakah tersebut artinya gitu. juga perlu tadi ya perubahan aturan secara fiskal dan lain sebagainya begitu, Pak Fadil? Betul. Ya, ya, dan kemudian saya kira ya harus ada perubahan dalam hal penentuan pengelolaan dana yang dipungut dari kakao dan dari kelapa itu Mhm, mhm. yang tadinya masuk ke anggaran pemerintah ya, Oke. penerimaan pemerintah, penerimaan negara Mhm. itu menjadi dana yang dikelola oleh BPDP. BPDP Baik, itu baik. sendiri. Pembahasannya sejauh ini sudah seperti apa begitu? Apakah memang sudah ada komunikasi juga begitu? Utamanya dengan Saya mungkin kurang Kementerian Keuangan ya? mengetahui update-nya Mhm. secara ini ya, tapi yang saya dengar itu sebenarnya dana yang diperoleh dari pajak ekspor dari kakao itu jumlahnya tidak terlalu besar, ya Ya. kan? Mhm. Mungkin sekitar 50 miliar rupiah saja gitu, sehingga apakah itu kemudian mencukupi berbagai kebutuhan dari untuk pengembangan perkebunan kakao itu, coklat itu saya kurang mengetahui itu, tapi tentunya nanti tergantung daripada program dan alokasi dana tersebut untuk apa saja gitu kan. Mhm, mhm. Yang saya ketahui dari PP itu sendiri kan dananya itu diperuntukkan untuk research and development, Ya. untuk sarana prasarana, samalah dengan dana yang dialokasikan untuk kelapa sawit gitu kan. Oke, baik. Nah, kemudian tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, bahwa dengan, penghimpunan dana yang lebih sedikit begitu ya, dengan ekspor kita juga yang, turun dan di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa tadi Anda menyampaikan ada agenda-agenda besar seperti, dengan, implementasi B40 ke depannya, belum juga kita membahas mungkin, untuk program perkebunan sawit rakyat ataupun juga PSR ini juga kan membutuhkan dana yang cukup besar begitu ya. Dan di satu sisi dengan penggabungan, dengan, komoditas lainnya, dengan, kakao dan juga kelapa, seperti apa mungkin secara teknis yang perlu dilakukan oleh BPDP ini ke depannya agar mungkin tidak ada kecemburuan begitu ya dengan pelaku usaha dari sawit, kakao dan juga kelapa ke depannya begitu sehingga agenda bisa tetap berjalan dengan baik untuk tiap-tiap komoditas ke depannya tapi juga tentunya tidak ada kecemburuan begitu seperti apa mungkin masukan dari Anda Pak Fadil. Ya, ya itu ada fair share gitu ya, Mhm. ada sumbangan yang cukup adil ya dari kedua komunitas tersebut. Nah, mungkin yang bisa saya usulkan ya, sekarang ini kan kita selain mengekspor biji kakao ya, tapi juga kita banyak mengimpor uh, ini coklat ya kan, yang setengah jadi gitu kan. Nah, itu mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk dikenakan. Jadi import yang dilakukan itu dikenakan juga tambahan eh, tarif gitu ya. Untuk kemudian juga bisa digunakan untuk membiayai berbagai program pengembangan kakao di dalam negeri itu. Gitu. Jadi saya kira itu yang salah satu mungkin yang bisa dilakukan gitu. Ya, kemudian yang kedua untuk kelapa juga demikian saya kira nanti tapi saya belum mengetahui secara persis apakah sekarang ini pungutan untuk kelapa ini atau ada pajak ekspor untuk kelapa ini ya. Mhm. Nah, kalau misalnya tidak ada,
atau misalnya ada tapi sangat rendah ininya levelnya, ya itu mungkin juga kita bisa tambahkan gitu. Sehingga nanti itu pengembangan program untuk kakao dan kelapa ini bisa dibiayai dari pungutan untuk komoditas tersebut begitu ya. Jadi tidak mengganggu dana ataupun alokasi yang selama ini digunakan untuk pengembangan kelapa sawit dan subsidi Oke. kelapa sawit. Harap di ini ya di apa namanya dicatat ya bahwa sebagian besar atau mungkin hampir lebih daripada 90% dana yang dikelola oleh BPDPKS itu kan digunakan untuk memberikan insentif kepada program ini ya kan biofuel gitu ya. Jadi tidak apa namanya yang digunakan untuk pengembangan industri sawit secara keseluruhan ya, untuk dana riset, untuk dana sarana prasarana, promosi dan lain-lain itu hanya sebagian kecil saja. Oke.